Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Semangat ya kita belajar pada pagi hari ini. Nah, sebelum masuk materi, Ibu mau tanya nih, anak-anak semuanya pernah nggak sih minum obat? Rata-rata pernah ya. Pada saat apa tuh minum obatnya? Iya, pada saat kita sakit ya biasanya. Atau pada saat kita mau perjalanan jauh. Biasanya tuh kita dikasih sama orang tua kita obat biar kita nggak mabuk perjalanan. Dan pada saat kita merasakan sakit, biasanya dokter bakal ngasih kita obat. Nah, ngomong-ngomong tentang obat, kenapa sih Bu, Ibu nanya tentang obat sama kami? Kan kita mau belajar. Iya, kita bakalan belajar tentang obat-obatan yang terlarang. Yang artinya kita tidak boleh mengkonsumsinya kecuali atas saran dari dokter. Nah, apa ya kira-kira yang bakal kita bahas? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Oke, jadi kita bakal membahas tentang narkoba atau obat-obatan terlarang. Lebih tepatnya kita bakalan membahas tentang penyalahgunaan narkoba. Nah, sebelum itu Ibu Resa Kurnia bakalan ngejelasin tentang materi ini. Tapi ada tapinya nih, anak-anak. Ibu nggak sendirian nih pada kesempatan kali ini. Ibu bakalan ditemenin sama rekan-rekan Ibu yang pastinya bakal membawakan materi yang bermanfaat untuk kalian. Nah, kalian pasti belum kenal nih sama teman-teman Ibu. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu, yuk kita kenalan dulu sama Ibu dan Bapak guru yang cantik dan ganteng. Silahkan ibu-ibu dan bapak-bapak. Disimak ya. Jangan sampai lupa siapa nama ibu guru dan bapak guru yang telah menjelaskan materi nanti. Halo, nama saya Ara. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfi Liana Pramesti. Halo, saya Lutfi Krotula Yun. Nama saya Rahmat Agung Dwi Sarjana. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Dwi Ayu Triana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama Rita Septiana. Nah, udah pada kenal kan sama teman-teman Ibu yang ganteng dan cantik? Tanpa berlama-lama ya, kita bakalan ngebahas tentang materi narkoba. Yang pertama, yaitu pengertian dari narkoba. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu narkoba? Nah, jadi Ibu bakal jelasin nih. Narkoba atau disebut juga narkotika adalah obat yang dapat menimbulkan ketenangan pada syaraf. Lalu dapat juga menghilangkan rasa sakit atau nyeri, menimbulkan ketidaksadaran, lalu dapat menimbulkan stupor atau penurunan kesadaran, dan juga dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan. Nah, narkoba ini kalau disalahgunakan dapat merugikan diri sendiri ya anak-anak. Jadi jangan sampai kita terjerumus pada dunia yang tidak baik atau mengonsumsi obat-obatan terlarang ini ya. Nah, berbicara tentang itu, narkoba itu punya berbagai jenis loh anak-anak.
Ada yang tahu nggak jenis-jenis narkoba? Oke, bakal Ibu sebutkan ya satu persatu. Nah, jenis-jenis narkoba itu sendiri ada opium, morfin, ganja, kokain, heroin, sabu-sabu, lalu sedativa atau hipnotika, ada ekstasi, ada putau, dan juga ada alkohol. Nah, selain itu jenis-jenis ini dibagi lagi nih menjadi 3 golongan, yakni ada golongan pertama, golongan kedua, dan juga golongan ketiga. Nah, golongan pertama itu sendiri ada ganja, opium, dan juga tanaman koka. Nah, efek samping dari kita mengonsumsi golongan pertama ini yakni dapat menimbulkan kecanduan. Selanjutnya ada golongan kedua. Di golongan kedua ini ada yang namanya morfin dan juga alpaprodina. Nah, efek sampingnya adalah dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, golongan ketiga ada yang namanya kodein dan juga difenoksilat. Nah, berpotensi ketergantungan yang cukup ringan dibandingkan dengan golongan 1 dan golongan 2, dan biasanya dimanfaatkan untuk terapi atau pengobatan. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya ada rekan-rekan Ibu yang akan menjelaskan. Materi yang selanjutnya adalah penyalahgunaan narkoba. Ada beberapa jenis narkoba yang sering disalahgunakan, yaitu ada narkoba golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah, narkoba golongan 1 ini adalah jenis narkoba yang paling sering disalahgunakan di Indonesia. Sebenarnya narkoba ini atau narkotika golongan 1 ini hanya dibolehkan untuk keperluan ilmu pengetahuan atau laboratorium saja. Namun sayangnya di Indonesia masih banyak orang-orang yang menyalahgunakan narkoba. Nah, yang termasuk ke dalam narkotika golongan 1 ini adalah morfin, heroin, atau petidin. Nah, yang selanjutnya ini adalah narkoba golongan 2. Sebenarnya narkotika golongan 2 ini adalah bahan baku dalam produksi obat dan digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan dokter. Namun, jika narkotika golongan 2 ini disalahgunakan, maka bisa menimbulkan potensi ketergantungan yang tinggi. Nah, contoh jenis dari narkotika golongan 2 ini adalah petidin, morfin, kemudian fentanyl atau metadon. Nah, selanjutnya narkoba golongan 3. Jenis narkotika golongan 3 ini sebenarnya digunakan untuk membantu rehabilitasi dan dapat mengurangi ketergantungan pada narkotika golongan 1 dan 2. Namun sayangnya narkotika golongan 3 ini termasuk jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan. Selain narkoba golongan 1, 2, dan 3, ada juga narkotika jenis sintesis. Nah, narkotika jenis sintesis ini merupakan narkotika yang dibuat melalui tahapan dan proses pengolahan yang rumit. Dan narkotika jenis ini efeknya lebih buruk dibandingkan dengan narkotika alami seperti ganja, heroin, dan kokain. Nah, contoh dari narkotika jenis sintesis ini adalah derivat katinon atau sabu, metilon, dan tembakau gorila. Selain narkotika jenis sintesis, ada juga narkotika jenis semi-sintesis. Nah, narkotika jenis ini dibuat dari narkotika alami yang kemudian diolah dan diambil intisarinya, yaitu zat adiktif yang kemudian dimodifikasi. Nah, contoh dari
narkoba jenis ini adalah morfin, heroin, dan kodein. Bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba. Bahaya dari penyalahgunaan narkoba ini sangat banyak. Yang pertama yaitu dehidrasi. Dehidrasi ini saat penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit yang berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dari dehidrasi ini yaitu dapat menyebabkan kerusakan pada sel otak. Lalu yang kedua ada halusinasi. Halusinasi ini menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebihan juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, maka bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk, seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Lalu yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Pemakaian yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks, sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup beresiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Dampak yang keempat yaitu kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan akan dapat menimbulkan kematian. Ini akibatnya sangat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya. Yang kelima ada gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa memengaruhi kualitas hidup. Misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Gejala perubahan sebagai dampak penyalahgunaan narkoba. Tentu perubahan di sini terjadi pada perubahan fisik, di mana yang pertama saat menggunakan narkoba, tentu pengguna narkoba ini akan jalan secara sempoyongan, berbicara pelok atau cadel, bersikap apatis, acuh tak acuh, dan mengantuk serta agresif. Lalu yang kedua, bila terjadi kelebihan dosis, terjadi sesak napas, denyut jantung dan nadi akan lambat, kulit terasa dingin, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Lalu yang ketiga, saat sedang ketagihan, maka pecandu ini akan terjadi mata merah, hidung berair, sering menguap, diare, rasa sakit di seluruh badan, malas mandi, kejang, dan kesadaran akan menurun. Lalu yang keempat, pengaruh jangka panjang ini akan berakibat pada penampilan tidak sehat, tidak peduli terhadap kesehatan dan kebersihan, gigi yang akan mulai keropos, dan adanya bekas suntikan pada lengan. Lalu yang kedua, perubahan sikap dan perilaku, di mana perubahan ini terjadi di prestasi di sekolah akan menurun, tidak mengerjakan tugas sekolah, sering membolos, pemalas, dan kurang bertanggung jawab. Yang kedua, pola tidur akan berubah, begadang, sulit dibangunkan di pagi hari, dan mengantuk di kelas atau di tempat kerja. Lalu yang ketiga, sering berpergian larut malam, bahkan pulang tanpa izin. Yang keempat, sering mengurung diri, berlama-lama di kamar mandi, dan menghindar bertemu dengan anggota keluarga yang lain. Lalu yang kelima, sering mendapat telepon dan didatangi orang yang tidak dikenal oleh anggota keluarga yang lain. Yang keenam, sering berbohong, minta banyak uang dengan berbagai alasan, tetapi tidak jelas penggunaannya. Mengambil dan menjual barang berharga milik sendiri atau milik keluarga, lalu mencuri, terlibat kekerasan, dan sering berurusan dengan polisi. Lalu yang ketujuh, bersikap secara emosional atau sering emosional. Di sini emosi yang sering terjadi yaitu mudah tersinggung, pemarah, kasar, bermusuhan, mencurigakan, tertutup, dan penuh rahasia.
Macam-macam korban penyalahgunaan narkoba. Ada 5 macam korban penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, unrelated victim, yaitu korban yang tidak ada hubungan sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Yang kedua, provocative victim, yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu kejahatan. Yang ketiga, participating victim, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru menjadikan dirinya menjadi korban. Yang keempat, biologically weak victim, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban. Dan yang kelima, self-victimizing victim, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatannya sendiri. Dapat diidentifikasikan korban narkotika yang merupakan self-victimizing victim, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan yang mengakibatkan kondisi tubuh merasa tidak biasa lepas dari keterbiasaan memakai narkotika, akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya bagi dirinya sendiri. Baik, materi selanjutnya adalah sebab-sebab terjadinya penyalahgunaan narkoba. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba. Ada faktor subversi, ada faktor ekonomi, dan juga ada faktor lingkungan. Oke, yang pertama, faktor subversi. Apa sih yang dimaksud dengan subversi? Subversi adalah gerakan atau usaha atau rencana untuk menjatuhkan kekuasaan yang sah. Nah, di sini jadi narkoba digunakan sebagai alat untuk merusak keutuhan negara dengan jalan memasyarakatkan narkoba di negara yang jadi sasarannya. Maka, praktis penduduknya atau bangsa di negara yang bersangkutan akan berangsur-angsur untuk melupakan kewajibannya sebagai warga negara. Subversi seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri dan biasanya diikuti dengan subversi dalam bidang kebudayaan, moral, dan juga sosial. Baik, yang kedua, ada faktor ekonomi. Seluruh masyarakat di golongan ekonomi manapun memiliki potensi untuk terjerumus terhadap penyalahgunaan narkoba, dari kelompok masyarakat yang berstatus ekonomi tinggi maupun masyarakat yang berstatus ekonomi rendah. Nah, biasanya masyarakat yang berstatus ekonomi rendah, mereka memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya saja sulit. Maka karena faktor ekonomi ini dan begitu banyak masalah yang mereka hadapi, menyebabkan seseorang untuk menghalalkan segala cara untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, biasanya masyarakat yang berstatus ekonomi rendah ini terpaksa untuk menjadi seorang pengedar narkoba atau bahkan menjadi pengguna karena mereka ingin melupakan masalah-masalah mereka sejenak. Namun, hal tersebut malah akan menambah masalah-masalah baru bagi mereka karena seorang pengguna akan terus mencari barang haram tersebut dengan jumlah yang semakin lama akan semakin bertambah. Nah, di sisi lain, masyarakat yang berstatus ekonomi tinggi ataupun orang yang berkecukupan belum tentu hidupnya bahagia. Maka mereka juga dapat terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba karena ingin menyelesaikan masalahnya sejenak. Nah, yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan dibagi menjadi dua. Ada faktor lingkungan keluarga dan juga ada faktor lingkungan di luar lingkungan keluarga. Nah, kenapa sih lingkungan keluarga dapat menjadi faktor dalam penyalahgunaan narkoba? Oke, jadi kurangnya kontrol keluarga. Karena orang tua yang terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu untuk mengontrol anggota keluarganya, baik anak-anak maupun anggota keluarga lainnya. Anak-anak yang kurang perhatian dari orang tuanya cenderung akan mencari perhatian di luar keluarga. Biasanya mereka akan mencari kesibukan bersama teman-temannya. Nah, karena itu mereka akan mengalami yang namanya kurangnya penerapan disiplin dan tanggung jawab yang menyebabkan anak menjadi tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Semua anak mempunyai potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Penerapan disiplin dan tanggung jawab kepada anak-anak akan mengurangi resiko anak terjebak ke dalam penyalahgunaan narkoba. Anak yang mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya, orang tua, bahkan masyarakat, mereka akan berpikir beberapa kali sebelum mereka mencoba-coba untuk menggunakan narkoba. Faktor dari luar lingkungan keluarga. Nah, yang menjadi faktor utamanya adalah pengaruh teman sebaya. Pengaruh teman atau kelompok juga merupakan faktor utama terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Hal ini disebabkan antara lain karena untuk menjadi
atau diterima oleh anggota kelompok itu terdapat beberapa syarat. Nah, kelompok atau geng mempunyai kebiasaan perilaku yang sama antar sesama anggotanya. Jadi tidak heran apabila kebiasaan berkumpul ini juga mengarahkan perilaku yang sama untuk mengkonsumsi narkoba. Nah, remaja masa kini hidup dalam sebuah lingkungan yang besar, di mana sebagai remaja dalam lingkungan yang beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba. Banyak remaja yang mulai mencoba-coba untuk menggunakan narkoba seperti amfetamin, tipe stimulan, termasuk di dalamnya alkohol, tembakau, dan obat-obatan yang diminum tanpa resep atau petunjuk dari dokter, serta obat psikoaktif sehingga menimbulkan berbagai macam masalah pada akhirnya. Materi selanjutnya yaitu penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut ini. Yang pertama, preventif atau pencegahan. Preventif dilakukan untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, kuratif atau pengobatan. Kuratif bertujuan untuk penyembuhan para korban, baik secara medis maupun dengan media lain, seperti tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitas pecandu narkoba, yaitu pusat rehabilitas narkoba. Yang ketiga, rehabilitatif atau rehabilitasi. Rehabilitatif dilakukan agar setelah pengobatan selesai, para korban tidak kambuh kembali ketagihan narkoba. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, represif atau penindakan. Represif artinya menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui harus segera melapor kepada pihak berwajib dan tidak boleh ada main hakim sendiri. Pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, di sini ada pun upaya yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai 3 upaya. Yang pertama ada upaya pencegahan terhadap diri sendiri, yang kedua ada pencegahan terhadap keluarga, yang ketiga pencegahan terhadap lingkungan sekolah. Langsung saja kita bahas ke pencegahan penyalahgunaan narkoba yang pertama, yaitu pencegahan terhadap diri sendiri. Nah, ada pun beberapa upaya yang dapat kita lakukan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap diri kita sendiri, yaitu yang pertama, kita harus berani untuk berkata tidak kepada diri sendiri, kepada teman, ataupun kepada keluarga yang mengajak kita untuk menggunakan barang haram tersebut, yaitu narkoba. Jadi, kita harus belajar untuk menolak ataupun tidak menyetujui ketika ada siapapun, diri kita, keluarga, ataupun teman yang mengajak kita untuk menggunakan narkoba. Lalu, ada pun upaya pencegahan yang kedua, yaitu tidak usah terpancing ketika ada teman kita yang mengatakan bahwa kita kuper ketika tidak menggunakan narkoba. Nah, biasanya anak-anak muda sekarang karena takut dibilang temannya kuper, kurang pergaulan, dan juga dibully temannya karena tidak menggunakan narkoba, akhirnya ia terjerumus menggunakan narkoba, bahkan menjadi pecandu narkoba. Oleh karenanya kita harus menahan diri dan tidak boleh terpancing apabila ada teman kita yang mengatakan bahwa kita kuper ketika tidak menggunakan narkoba, karena dengan melakukan hal tersebut kita dapat menyelamatkan diri kita dari penyalahgunaan narkoba. Adapun upaya pencegahan penyalahgunaan
penyalahgunaan narkoba ketiga yang dapat dilakukan terhadap diri sendiri, yaitu tidak usah selalu ingin dianggap hebat atau jagoan dan gaul dan lain sebagainya karena menggunakan narkoba. Jadi kita harus tanamkan kepada diri kita ini bahwa dengan menggunakan narkoba kita tidak akan menjadi orang yang hebat, orang yang gaul, ataupun orang yang berprestasi. Nah, dengan begitu, dengan kita menanamkan hal tersebut dalam diri kita, maka kita akan terjauh dari penyalahgunaan narkoba. Yang keempat, ada jauhilah teman-teman yang buruk dan dekatilah teman-teman kita yang baik. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat ataupun dalam pertemanan, kita harus memilih circle teman-teman yang baik, di mana teman-teman ini biasanya mampu mempengaruhi kepribadian kita. Jadi ketika kita berteman dengan teman-teman yang baik, maka kita diharapkan dapat berubah menjadi baik. Begitu pula sebaliknya ketika kita berteman dengan teman-teman yang tidak baik. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar memilih teman kita, sebab merekalah yang akan mengubah perilaku kita dan dapat menjerumuskan kita ke penyalahgunaan narkoba. Lalu, upaya selanjutnya yang dapat kita lakukan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap diri sendiri, yaitu jangan pernah untuk berpikir mencoba narkoba tersebut. Nah, kebanyakan anak muda zaman sekarang berawal dari coba-coba dan rasa ingin tahu tentang barang tersebut. Akhirnya mereka menjadi terjerumus. Oleh karenanya, kita harus mencegah diri kita untuk mencoba barang tersebut, karena dari awalnya lah, dari kecanduan itu berawal dari keinginan untuk mencoba-coba. Selanjutnya, kita harus berpikir bahwa penggunaan narkoba ini dapat mengakibatkan penderitaan bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Sebab biasanya orang-orang yang kecanduan narkoba atau telah terjun ke penyalahgunaan narkoba ini, dirinya akan merasakan berbagai efek negatif dari si narkoba ini. Oleh karenanya, hal ini tentu dapat mengakibatkan penderitaan pada diri sendiri dan juga mampu menyebabkan kriminalitas, sebab kurangnya kesadaran pada diri sendiri akhirnya dia dapat menyakiti orang lain. Kemudian, upaya selanjutnya yang dapat dilakukan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap diri sendiri, yaitu mengisi hari-hari kita dengan aktivitas-aktivitas positif seperti berolahraga, mengikuti kegiatan Karang Taruna, ekstrakurikuler. Nah, dengan kita mengisi waktu luang tersebut dengan kegiatan yang lebih bermanfaat dan juga kegiatan positif, tentunya kita tidak punya waktu untuk terjerumus ke penyalahgunaan narkoba ini. Sebab kita punya agenda, kita punya waktu yang bermanfaat yang harus kita lakukan. Jadi tidak ada waktu untuk melakukan hal yang tidak berguna seperti itu. Langkah selanjutnya yaitu menambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan begitu, dengan kita menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja hal ini dapat mencegah kita untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Sebab penyalahgunaan narkoba tersebut merupakan salah satu perilaku yang tercela dan tidak disukai oleh Allah, sebab itu memiliki banyak mudarat. Oleh sebab itu, ketika kita memiliki ketakwaan dan keimanan yang tinggi kepada Allah, maka kita akan melaksanakan apa yang disukai Allah dan menghindari apa yang dibenci oleh Allah. Adapun pencegahan penyalahgunaan narkoba yang kedua yaitu pencegahan terhadap keluarga. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mencegah anaknya agar mereka tidak terjerumus ke dalam pergaulan narkoba. Yang pertama yaitu pengasuhan anak yang baik dengan penuh kasih sayang, lalu penanaman nilai disiplin yang baik, mengajarkan perbedaan yang baik dan buruk, mengembangkan kemandirian, memberikan kebebasan, bertanggung jawab, dan mengembangkan harga diri anak dengan lebih menghargai jika berbuat baik atau mencapai prestasi dengan memberikan apresiasi berupa hadiah ataupun pujian.
Lalu kedua, orang tua juga harus menciptakan suasana yang hangat dan bersahabat sehingga membuat anak rindu untuk pulang ke rumah. Nah, biasanya anak-anak yang terjerumus ke narkoba berawal dari rasa kurang nyaman ketika berada di rumah. Kemudian mereka ini mencari tempat di mana mereka bisa menenangkan diri dan akhirnya bergaul atau berteman dengan teman-teman yang mengajak mereka kepada narkoba. Nah, di saat penyalahgunaan narkoba ini mereka nantinya akan merasa lebih tenang dan akhirnya akan salah jalan. Kemudian yang selanjutnya adalah meluangkan waktu untuk kebersamaan. Nah, orang tua juga harus meluangkan banyak waktunya untuk anak-anak mereka. Sebab anak-anak yang kurang kasih sayang dari orang tua biasanya akan lebih mudah terpengaruh untuk terjerumus, lebih mudah terpengaruh ketika diajak oleh teman-temannya menggunakan narkoba. Sebab mereka tidak punya pegangan dan juga tidak percaya diri. Adapun langkah selanjutnya yaitu orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anaknya. Kemudian mengembangkan komunikasi yang baik juga. Nah, perlunya komunikasi ini antara anak dan orang tua akan mengurangi jarak di antara mereka sehingga apapun masalah anak mereka akan kembali kepada orang tuanya, bukan malah mencari jalan lain ataupun jalan praktis untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi ketika komunikasi antara anak dan orang tua ini berjalan dengan baik, maka anak akan menceritakan semua masalahnya, mulai dari permasalahan yang dihadapi di sekolah ataupun di dalam pertemanannya. Dengan begini, orang tua dapat menyelamatkan anaknya dari pergaulan bebas dan juga penyalahgunaan narkoba. Kemudian ada pun langkah selanjutnya yaitu memperkuat kehidupan beragama. Dan yang terakhir yaitu orang tua harus mengetahui tentang masalah penyalahgunaan nafza ini agar dapat berdiskusi dengan anaknya secara langsung. Nah, jadi pemahaman tentang nafza ini perlu diketahui juga oleh kedua orang tua anak-anak, sebab mereka dapat langsung memberitahu kepada anak mereka bagaimana sih nafza ini dan apa saja dampak buruk yang dapat terjadi. Dengan begitu, dengan orang tua mensosialisasikan bagaimana dampak buruk dari penggunaan nafza ini, maka mereka akan dapat mencegah anaknya agar tidak dapat terjerumus ke penyalahgunaan narkoba ini. Lalu yang terakhir, adapun pencegahan penyalahgunaan narkoba yang terakhir yaitu pencegahan terhadap lingkungan sekolah. Nah, pencegahan terhadap lingkungan sekolah ini juga dibagi atas 3 upaya. Yang pertama, upaya terhadap siswa, yang kedua, upaya mencegah peredaran nafza di lingkungan sekolah, dan yang ketiga, upaya membina lingkungan sekolah. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu upaya terhadap siswa. Adapun beberapa kebijakan atau upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam menghindari siswanya penyalahgunaan narkoba oleh siswanya. Yang pertama, memberikan pendidikan kepada siswa tentang bahaya dan akibat penyalahgunaan nafza. Yang kedua yaitu melibatkan siswa dalam perencanaan, pencegahan dan juga penanggulangan penyalahgunaan nafza di sekolah. Yang ketiga, membentuk citra diri yang positif dan mengembangkan keterampilan yang positif untuk tetap menghindari dari pemakaian nafza dan merokok. Yang keempat, ada menyediakan pilihan kegiatan yang bermakna bagi siswa, yaitu kegiatan positif tadi berupa ekstrakurikuler ataupun pembinaan terhadap berbagai lomba. Yang kelima, meningkatkan kegiatan bimbing konseling. Yang terakhir, penerapan kehidupan beragama dalam kegiatan sehari-hari. Lalu adapun upaya mencegah peredaran nafza di sekolah dapat dilakukan dengan upaya berikut ini. Yang pertama, razia dengan cara sidak. Yang kedua, melarang orang yang tidak berkepentingan untuk masuk ke lingkungan sekolah. Jadi sekolah ini harus lebih menyeleksi siapa saja orang yang boleh atau tidak boleh masuk ke lingkungan sekolah, karena bisa jadi orang yang kita tidak kenal masuk ke lingkungan sekolah maka bisa jadi dia adalah pengedar narkoba.
Kemudian yang ketiga, adapun melarang siswa keluar sekolah pada jam pelajaran tanpa seizin gurunya. Tentu saja ini seorang guru harus lebih memperhatikan siswanya agar tidak keluar masuk saat jam pelajaran berlangsung. Selanjutnya, membina kerjasama yang baik dengan berbagai pihak. Nah, perlu adanya di sini kerjasama antara sekolah dan juga pihak anti narkoba ini. Terakhir, meningkatkan pengawasan sejak anak itu datang sampai dengan pulang sekolah. Adapun upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang ketiga pada lingkungan sekolah, yang tiga yaitu upaya membina lingkungan sekolah. Nah, di sini adapun upaya yang dapat dilakukan oleh guru, kepala sekolah, dan juga siswa-siswa, yaitu yang pertama menciptakan suasana lingkungan sekolah yang sehat dengan membina hubungan yang harmonis antara pendidik dan peserta didik. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa harus adanya pendekatan antara peserta didik dan juga guru agar anak-anak nyaman dengan guru dan tidak mudah untuk terpengaruh oleh orang lain yang akan menjerumuskan ke penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, mengupayakan kehadiran guru secara teratur di sekolah. Nah, yang ketiga, sikap keteladanan guru amatlah penting. Nah, karena guru ini adalah seorang pendidik, jadi dia harus menjadi teladan yang baik bagi siswa-siswanya. Karena apapun yang disampaikan oleh guru biasanya akan terekam oleh anak muridnya dan mereka bisa jadi akan mencontoh perilaku dari guru tersebut. Oleh karenanya, guru harus memiliki sikap dan perilaku yang baik agar anak muridnya nanti akan berperilaku dengan baik pula.